Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah semuanya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara podcastnya Man 8 Jombang. Ada yang seru hari ini sesuai dengan tagline madrasah kita, madrasah keterampilan, madrasah pengusaha, pencetak atau bisnis muda. Nah gitu ya. Dan tentunya hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan guru Man 8 Jombang, tapi beliau juga memiliki sebuah bisnis ya. Bisnis yang mana bisnisnya ini sudah sangat berkembang pesat, dan tentunya ini akan berdampak dengan pendidikan terkait manajemen bisnis untuk siswa-siswi Man 8 Jombang. Jangan lupa terus saksikan podcast ini. Kami tunggu kritik sarannya, komentar kami tunggu di link di bawah ini ya, di kolom komentar. Terus ikuti sosial media kami, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok, semuanya ada. Langsung saja kita sambut narasumber kita adalah Bapak Mahfudi. Salaman dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Gimana, wes ngopi? Kalau ngopinya sudah, Mas. Terus yang belum apa? Sarapan. Oh, sarapan yang belum. Ya, Nah, ini sarapan. mungkin habis ini traktir bareng. Oh, siap. Cepat berkah. Sudah berkah. Oke, buat sobat religi langsung aja kita ngobrol sama Bapak Mahfudi. Beliau merupakan guru PJOK, tapi beliau yang akan kita kulik di sini adalah terkait dengan komposisi beliau sebagai seorang pengusaha ya. Jadi harapannya nanti ilmu yang jenengan punya nih Pak ya, bisa kita salurkan, bisa kita ajarkan ke anak-anak supaya mereka juga bisa menjadi seorang pengusaha yang independen, seorang pengusaha yang punya dampak luas nanti setelah lulus dari madrasah kita tercinta ini. Langsung saja nih Pak Budi, soal yang pertama mau ujian. Tuh langsung soal ini, Mas. Jangan salah, tapi pemanasan dulu aja. Pemanasan dulu apa ini? Angkat beban. Langsung aja ya untuk pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Sambil kita ngobrol santai. Bagaimana sih pengalaman Anda sebagai guru olahraga ya khususnya dapat membentuk keterampilan dan juga karakter yang dibutuhkan dalam dunia bisnis, khususnya bisnis yang saat ini lagi berkembang ini? Untuk karakter ya. Gini, untuk seorang jadi pembisnis itu karakter kita itu harus jangan sampai malu. Yang pertama, jangan sampai malu. Jangan gengsi. Terus ya, pengusaha itu, pembisnis itu nggak langsung ujuk-ujuk jadi juragan, nggak bisa, Mas. Jadi mulai dari yang kecil sampai ke atas. Itu pun ada nanti ada tahap-tahapannya. Kalau kita mau ke tingkat 1, tingkat 2, terus apa itu jatuh, ya kita harus segera bangkit. Iya. Kalau kita jatuh kemudian nggak bangkit, wah bahaya itu. Gitu, Bos. bahayanya gimana ya? Bahayanya gini, nanti mental kita akan jatuh, Pak. Sekarang kan nyun sewu, umur kita kan sepadan. Kalau umur kita itu masih di atas 40 dikit aja, ya kan? Otomatis kan gerak otak kita, fisik kita kan masih kuat. Iya. Kalau sudah umur 45 ke atas, Mas, ya pikiran sudah lemah, awak badan lemah. Akhirnya ada suatu masalah perut, Mas, yang sakit, kena asam lambung. Gitu, Bos. Jadi yang pertama itu mental kita, Pak, yang digembleng, nggak boleh izin. Jadi orang sukses itu nggak boleh izin, wis pokoknya itu. Nyon sewu, tapi kan juga butuh modal, Pak. Iya, modal itu nomor sepatu, Mas. Nomor sepatu artinya nomor sepatu itu nomor kesekian kalinya. Seumpama orang punya modal tapi nggak bisa skillnya dan lain-lain, hancur, Bos. Yang pertama itu skill, modalnya skill, kemudian pokoknya los nggak oleh izin ya. Ini jargon kita los gitu. Berikutnya nih, pokoknya tangannya sampean itu saged nulis, saged tanda tangan pasti cair. Gitu loh. Oke. Iya. Narasumber kita memang off the box, coba religi. Karena kita ngomongin terkait dengan bisnis dan manajemen, Pak ya. Jadi konteksnya kita lebih luas dan kita lebih ke
open minded terkait dengan apa ya Pak ya, pekerjaan nanti anak-anak siswa kita. Tapi tetap saya garis bawah ya Pak, jenengan masih punya PR untuk bagaimana ilmunya itu, ilmu bisnisnya itu bisa disalurkan nih ke anak-anak kita, ke putra-putri kita ini, supaya mereka juga punya skill bisnis. Tadi apa bilangnya, modal punya nggak punya skill. Nah ini skillnya sudah ada, tinggal modalnya anak-anak bisa play gitu ya Pak ya. Bener nggak? Betul. Oke, langsung saya tanyanya berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak. Apa sih sebenarnya tantangan utama yang dihadapi oleh seorang guru, jenengan guru olahraga ya, yang ingin mengembangkan bisnis sambil tetap mengajar nih Pak? Konteksnya ini bisnis mengajar Bagaimana jenengan bisa menyeimbangkan kedua peran ini, sebagai guru sebagai pengusaha Untuk pertanyaan seperti itu ya, itu yang pertama itu kita harus mencintai dulu Mas. Apa dulu yang kita mencintai pekerjaan? Kayak jadi guru, saya harus mencintai jadi guru. Betul. Ya toh. Sama. Untuk usaha ini saya harus mencintai usaha ini. Kalau kita itu balance, seimbang. Ya mohon maaf ini saya bukan guru bahasa Inggris, makanya omongannya rada kaku. Ya toh. Harus seimbang. Nah, kalau pun seimbang sampai ikut mau usaha apa dengan rasa mencintai pekerjaan. Wah. Jenengan kalau mau usaha itu tanpa beban nantinya. Kalau jenengan itu nggak bisa mencintai pekerjaannya, mau itu kerjaan berat maupun itu kerjaan ringan, ya tetap berat dan ikhlas. Ya, gitu. Ikhlas itu Pak. Iya. Semua usaha itu yang pertama Mas, kejujuran. Yang kedua kedisiplinan. Yang ketiga saya ini ya tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Wajib. Wah, itu bos itu inna ma'al usri usra. Gitu. Ya, oke, masuk. Ini sobat religi yang ada di rumah tentunya pasti penasaran ya. Sebenarnya kita tadi sudah ngobrol beberapa pertanyaan. Sebenarnya Pak Mahfudi ini apa sih bisnisnya? Nek guru olahraga pasti sudah guru ya nih, sosoknya ini sudah guru olahraga. Otomatis dari segi ngomongnya itu sudah volley, bal-balan sudah ya. Sekarang bisnisnya apa Pak? Sehingga jenengan ini bisa duduk di depan kita ini, di layar kaca ini. Apa sih sebenarnya bisnis ini? Ini nggak apa-apa tadi. Nggak apa. Menyebutkan merek usahanya nggak apa-apa. Kalau bisa jangan. Kita kasih yang menyerempet gitu. Iya. Gini Mas, sebenarnya itu saya ikut vendor tahun 2011 itu menang di perusahaan ini. Salah satu perusahaan. Iya, satu perusahaan. Yang bergerak di bidang apa? Di bidang peternakan. Oke. Itu kemudian sampai sekarang. Nah, kemarin 2011 sampai hari ini alhamdulillah masih eksis untuk wilayah Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, kemudian itu mulai tahun 2024 kemarin 2024 saya telepon sama marketing perusahaan ini, Pak bisa nggak ambil ini. Saya belum menghitung untungnya, saya harus ngomong bisa. Itu karena apa? Itu namanya sifat karakter seorang pengusaha. Dilakonin dhisik baru ki babadi lakonono sik. Engko nek wis rugi sak omong rugi, ya kita harus istilahnya evaluasi diri gitu Pak. Ruginya kita itu di mana labanya kita itu di mana, dengan seperti itu. Nah itu alhamdulillah tahun 2024 saya masuk wilayah Jawa Timur. Dari 2 provinsi. Iya, Jawa Timur selesai dari 2011 sampai sekarang. Yang kemarin 2024 masuk tanda tangan kontrak di Jawa Tengah. Ini berarti otomatis jenengan harus punya waktu banyak ya. Ya betul. Apalagi makanya itu Mas, tadi kan balance gitu. Apalagi sebagai seorang ASN loh ya ini ya. Konteksnya ASN. Waktu 37 jam per minggu, bagaimana harus bisa sebijak mungkin untuk menata waktu kita antara di madrasah dan juga di luar madrasah itu ya.
harus balance Pak ya nanti. Iya, harus bisa. itu. Tapi otomatis sekarang sudah banyak ya karyawannya. Karyawan alhamdulillah ada karyawan tetap itu hanya sebanyak berbeda 1, 2, yang di toko 3, 4, 5, 6, 7, 8 karyawan aktif. Jadi otomatis meskipun kita nggak langsung di lokasi, kita tetap bisa secara manajerial dari jarak jauh. Iya, betul. Jadi itu efisiensi waktu Sobat Religi. Kita juga harus punya anak buah katanya Pak Budi. Jadi gini Mas, jangan semata-mata kita itu memerintah anak buah. Gini nggak boleh itu. Kita harus terjun dulu. Minimal 1, 2, 3 lah kali untuk terjun untuk mengevaluasi pekerjaan tersebut. Biar nggak dibohongi sama anak buah seperti itu. Ini pokoknya PR loh ya ini. Ini saksi mata kita semua Sobat Religi. Jadi Pak Budi ini akan berusaha mengajari putra-putri Man 8 Jombang untuk belajar berbisnis ya. Apalagi kita Pak punya keterampilan Pak. Punya 5 keterampilan apa saya sebutkan? 5 keterampilan itu. Apa itu? 5 keterampilan kita ada otomotif. Ada las, ada boga, ada jahit. Kemudian ada apa ya? TKJ. Jadi 5 keterampilan ini kita minta tolong nih Pak Budi. Jenengan kan punya sudah basicnya skill banyak nih. PR jenengan ini dibuat untuk supaya mereka punya ilmu Pak, ilmu pebisnis. Ini secara personal ya, karena kan jenengan influence-nya sudah banyak sekali di luar sana. Jadi ini anak-anak yang memang punya kompetensi ini perlu dibimbing. Ya. Nanti mungkin akan kita sampaikan ini kepada pimpinan supaya ada ini untuk pembinaan dari anak-anak. Nah, ini ada mentornya secara langsung. Ya sama-sama belajar lah. Iya oke, siap sama-sama. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Budi. Pada sekadar ya, saya tanya. Apa sih sebenarnya peran Man 8 Jombang dalam mendukung pengembangan kewirausahaan di kalangan siswa kita ini? Dalam konteks jenengan seorang pebisnis ya, dan jenengan ada di dalam situ nih. Nah, gimana itu? Perannya yaitu siswa, khususnya itu siswa. Siswa untuk berakhlak karimah, ya otomatis berakhlak karimah ya. Tapi jelas melihat konteks di lapangan itu loh. Seperti apa? Ya siswa itu yang gini, siswa itu harus disiplin. Disiplinnya itu waktu masuk sekolah nggak boleh telat. Kemudian pulangnya itu ya juga. Terus kemudian itu ada tawaduk sama orang tua dan guru gitu aja. Dan intinya tapi kita madrasah sudah sudah memberikan fasilitas ya. Ini ketika kembali ke konsep bisnisnya tadi loh Pak, manajemen bisnis tadi loh. Madrasah kita sudah membekali itu untuk siswa-siswanya biar punya mental pebisnis, dan jenengan sebagai mentornya nih nanti nih ya calon mentornya ini supaya anak-anak ini juga punya skill itu Pak. Harapan kita seperti itu ya. Oke Sobat Religi, saya kira cukup untuk podcast kita hari ini. Sudah panjang lebar ngomong sama Bapak Mahfudi, seorang pebisnis, seorang inspirasi dalam bidang usaha yang mana ini menjadi cikal bakal mentor untuk anak-anak atau siswa-siswi kita untuk menjadi seorang pengusaha calon penerus kebanggaan dari Man 8 Jombang. Akhir kata dari kami mohon maaf bila ada salah kata, kritik dan saran kami tunggu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa terus ikuti sosial media kami, ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok, ada semua di situ. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man 8 Jombang, Dastra Prima, Madrasah Aliyah Negeri 8 Jombang, cerdas, terampil, berkepribadian matang. Dastra Prima. Terima kasih bro. Siap. Oke.